Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian dari ibadah-ibadah yang agung. Alhamdulillah
sekalipun dereng terlalu mengertos tentang fadilah dan himbauan dari para ulama, namun selalu menjadi budaya kita di mana-mana. Dan maulid Nabi itu membuka suara ya Nabi salam alaik asraqal batilu alaina adirin lahumma qawqul karim, bacaan-bacaan sholawat dan lain sebagainya. Memang keranten dipundawakan pemringin ini min a'lamil qurban, saking luwih gede-gedene perkara ngaran Gusti Allah. Wadzalika yahsulu bi amin wa dene pelaksanaan tinggal oleh memuliakan maulid Nabi niki saged dipunlaksanaken kanthi it'amut ta'am, sedekah. Pun percayalah sampai ampun karo wonge akeh apane takire karo wonge lho akeh saking beloboli sing sedekah, tapi saking aras-arasane teko ning gone maulid Nabi. Anak itu yang pun bawae rokokan alhamdulillah menunggu kok sedekah bisa berhasil dengan cara it'amut ta'am. Soalnya kondangan bareng-bareng. It'am itu biasanya sing duwe panganan, biasanya sing diparingi panganan. Karena padha gawane terus ijo-ijolan ya. Yes. Ya ngarani. Yes, menunggu lah. Niate masing-masing sedekah ngoten mawon. Wa qiraatil Qur'an saged dilaksanakan dengan maca Al-Qur'an, khatam, buhura, rombongan utawa dewi-dewi, tidak ada penjelasan. Pokoknya yang penting maca Al-Qur'an dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Wadikril qasaid an-nabawiyah, atau membaca qasidah-qasidah sing nerangno tarikh sejarah sirah daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena cara qasidah-qasidah sing nerangkan kanjeng Nabi niku kathah. Termasuk sing masuk dalam kitab Al-Barzanji itu banyak qasidah-qasidah, termasuk marhaban ahlan wa sahlan itu juga salah satu di antara qasidah yang menjelaskan tentang sifat-sifat kanjeng Nabi lan keagungan itu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus itu disebutkan man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini khautuka sofil mubarak berduna yuman nusyuri, bahwa barang siapa yang melihat wajahmu wahai Muhammad yas'ad, pasti bahagia, pasti lucu. Ya karimal walidain, wahai orang yang mulia, ayah dan ibunya dari nasab yang suci, dari noda-noda perzinahan, semua lahir dalam keturunan Nabi ke atas itu, lahir pun dalam pernikahan yang sah, tidak ada sifah, tidak ada luar lahir yang di luar pernikahan. Ini karimah walidain. Khautuka sofil mubarak, telagamu, sendangmu hanya Nabi, yaitu namanya telaga Al-Kautsar, yang jernih, yang ancos. Harapan kita berduna yauman nusuri, menjadi tempat kita
melepaskan haus dan dahaga nanti pada hari kiamat. Dengan mudah-mudahan termasuk di antara para umat yang dijujuki itu tenggene telagane Kanjeng Nabi. Autukas sholatil mubarak wirduna yauman nusuri. Itu termasuk ketika dibaca dalam rangka maulid Nabi dan juga sudah termasuk itu namanya memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Cuman mestinya yang ideal atau yang tepat itu kita mestinya menentukan pada hari tepat tanggal kelahiran Kanjeng Nabi. Malam boleh, siang boleh. Menurut akwal dawuh-dawuh yang paling masyhur, yang paling sahih bahwa Kanjeng Nabi itu dilahirkan pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Jadi kemudian hari-hari yang lain itu kan bahasanya dalam rangka memperingati kelahiran Kanjeng Nabi. Tapi kalau yang pasti itu mestinya harus kita tepatkan pada tanggal kelahirannya. Walaupun mungkin harinya itu berbeda, ya sulit untuk menempatkan pas hari Senin pas tanggal 12 itu kan ya nggak bisa. Untuk hadis, tapi menurut orang-orang ahli hadis ini disebut hadisnya itu dhaif karena referensinya itu tidak termasuk di dalam kitab-kitab hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wong sing mulyane kelahiranku monggo aku bakal nyafaati wong mau besok ing dalem dina kiamat. Tapi pemulih kene hadis ngaten iki kula kok ya masih tidak menafikan kesunahan atau kebaikan daripada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Nek ningali ceritane ketika Kanjeng Nabi lahir, terus yang namanya Suwaibah niku waktu niku menjadi budaknya Abu Jahal atau Abu Lahab itu kan memberi berita gembira, menyampaikan kabar gembira kepada Abu Lahab tentang kelahiran daripada Sayyidina Muhammad SAW. Ketika dikabari tentang kelahiran Kanjeng Nabi, bagaimana respon Abu Lahab? Bunga banget. Saking bunganya, seorang budak yang menyampaikan berita gembira itu langsung dibebaskan dari perbudakan. Artinya dia kan menyambut gembira atas kelahiran Kanjeng Nabi. Di samping gembira juga secara zahir dia membebaskan seorang budak. Itu sedekah yang luar biasa. Yang asalnya itu sebagai budaknya kemudian dibebaskan, dimerdekakan sehingga bisa mengatur rumah tangga sendiri, bisa mengatur hidupnya sendiri ketika seseorang sudah tidak terikat dari sifat perbudakan. Itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan lumayan ketika itu masih kafir, tapi melihat kelahiran Nabi responnya luar biasa, sangat bahagia banget. Sehingga menurut berbagai keterangan, maka yang namanya Abu Jahal itu ketika nanti di akhirat, tepat pada hari Senin kelahiran Nabi itu ada diskon dalam di dalam adabnya, ada keringanan dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat itu Abu Lahab
merespon sangat positif terhadap kelahiranipun kanjeng Nabi Muhammad SAW. Luantase wong kafir wae bunga bahagia gembira atas kelahiranipun kanjeng Nabi dan kemudian mendapatkan prioritas, dikurangi pahala dikurangi siksanya pada hari Senin, apalagi orang-orang yang beriman yang selalu mencintai Nabi dan selalu mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Logikanya ya tentu akan lebih dapat pahala atau kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dipikir-pikir yang pertama kali mau jatuhi berarti Abu Lahab, dan dipikir-pikir. Tapi setelah di dalam perjalanan Islam, maka yang pertama mengadakan maulid secara terbuka dan mengundang banyak para ulama, para masyarakat, sedekah besar-besaran itu adalah Raja Al-Mudhaffar. Karena saat itu semangat juang daripada para orang-orang Muslim itu lemah, maka kemudian sebagai kebijaksanaan diadakanlah sebuah peringatan maulid dan kemudian dibacakan sejarah perjuangan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ketika tahu, paham tarikh dan sirah kanjeng Nabi dalam perjuangan, maka bangkitlah semangat para muslimin mukminin untuk memperjuangkan, menegakkan syariat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dawuh, ini namanya ya hadis mauquf. Man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi, semua sing belanjane duit sak dirham. Terus saya ya katakanlah 100.000 kena kurang luwih. Aku gak tahu dirham. Kewajiban saat dirham pada saat itu saya nggak tahu, tapi sudah benar-benar seambung lah, seambung itu dirham 100. Jadi pesanan pun dirham tidak bisa. Tak sakam tempe atau sakam panen kan, misalnya, ya lengkap walaupun serba sedikit tapi lengkap mulia. Apa hasilnya? Kurang lebih 100 ini kurang tambahan lebih sekitar. Infak 1 dirham dalam rangka memperingati maulid Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena Rafiqi bil jannah, maka dia akan jadi temanku di surga. Karena Abu Bakar hebat. Karena Rafiqi bil jannah, walau mengenai ngambil dong, gak usah miskin. Terus ini kau bantah, ini masih kaya kau ngambil gak masalah. Yang kau nggak dominan, tapi ini bukan untuk endo atau siapa, untuk kita semua. Karena Robi ini jannah. Waqala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar yang banyak direspon oleh Nabi, gagasan-gagasan Sayyidina Umar itu banyak direspon, disetujui dan kemudian dilaksanakan. Sayyidina Umar itu kreatif, banyak muncul gagasan-gagasan yang dilalah kemudian direspon oleh Allah, sekalian juga dilaksanakan oleh Rasulullah. Ketika kalian mau berangkat sholat karena diundang oleh namanya Abdullah bin Ubay yang notabene adalah orang munafik untuk tabarukan, ya Rasulullah, saya minta panjenengan imami pertama di masjid saya, kata si Abdullah bin Ubay.
dari para jamaah, maka gayane betenanan itu mengundangkan Nabi untuk mengimami pertama. Biasa kiai ini diperalat untuk kepentingan tertentu. Duit dia. Semua anggota kiai ini ya dianggap berdong salah. Wih, gimana Nabi? Wis enak lah temen, wis enak. Ya Abdullah bin Ubay itu minta supaya Nabi itu imamin. Dan Nabi karepe ya, kan namanya itu juga sahabat, doanya juga ikut Nabi, dan juga seorang Muslim. Kan Nabi itu nggak bisa menolak. Tapi ketika Nabi itu mau berangkat itu, Sayyidina Umar itu melarang, jangan Nabi, bahaya ini. Hanya kurang tulus. Nah, ketika pertentangan antara niat Nabi dan pencegahan dari Sayyidina Umar, maka Allah kemudian menurunkan ayat la takum fihi abada. Wahai Muhammad, jangan sekali-kali kamu sholat di masjid itu. Berarti kan respon pendapatnya Sayyidina bahasa dohir, bahasa dari menurungi bahasa dohir ini bahasa penaik. Angan-angan Sayyidina Umar itu setuju sih. Sebetulnya nggak ada Gusti Allah bahasa penaik. Masjidun usisa ala taqwa haku antaku mafi. Bahkan masjid yang didasarkan takwa secara bangunnya bukan karena nilai-nilai politik, bukan karena tujuan-tujuan politik, itu berhak kamu untuk sholat di situ. Jangan sholat di tempat masjid yang dibangun dalam rangka untuk kepentingan politik. Jadi enak gaya masjid itu dalam rangka kepentingan politik. Kapan? Ya ketika pada zaman Rasulullah, di nenek sing Rasulullah, alhamdulillah. Jadi kita ingin masjid tapi dalam rangka kepentingan politik, itu ada realita. Nah, di masjid ekonomi diberikan motivasi, dibina, didoktrin, yang sesuai dengan kepentingan politiknya orang yang membangun masjid itu. Itu sejarah menunjukkan terjadi yang seperti itu. Nah, Sayyidina Umar berpendapat dalam hal maulid. Kata Sayyidina Umar, pendukungnya ini, pendukung hadis itu banyak, dalam arti jauh-jauh pun para sahabat-sahabat yang luar biasa, tokoh-tokoh sahabat yang sudah tidak diragukan kehebatannya. Kata Sayyidina Umar, man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk latar belakang bisnis, faqad ahyal Islam, maka berarti dia benar-benar memperjuangkan, menghidup-hidupkan Islam, murid-murid agama Islam. Isi dari Sayyidina Umar. Masih ada dukungan lagi dari sahabat-sahabat yang mulia. Bahkan Sayyidina Utsman dahulunya, Qala Utsman radhiyallahu anhu. Utsman iku mantu nekane Nabi, Sayyidina Umar niku maratuwane kanjeng Nabi. Man anwaqat dirhaman, sapa sing belanjane duit sak dirham untuk membaca maulid Nabi, undang santri, undang tetangga, terus baca mocok sejarah Nabi, apa itu tiba, apa itu berjanji, atau yang lain, pokoknya yang situ mengandung sejarah Nabi. Bagaimana kata
Sayyidina Utsman, "Faka'annama syahida yauma waqti Badrin wa Hunainin." Maka seakan-akan dia hadir dalam pertempuran perang Badar, juga pertempuran perang Hunain. Perang Hunain ini juga perang yang perang Badar dan Badar. Jadi seakan-akan menjadi prajurit perang Badar juga prajurit perang Hunain. Dan asalnya menang kemudian kalah kemudian menang lagi. Jadi kan apa mungkin orang perang Badar musbah ukur sholatullah wih oleh sana di ahli Badar itu saking mulianya ahli Badar itu kita diajari ulama bertawasul dengan para beliaunya. Sallimil ummah minal abadi wal nikmah wa min amin wa min ummah bi ahlil badriya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari berbagai bencana. Salimil umat ini dengan selamat dari saking bencana. Min afati wa nikmah wa min amin, dari susah gelisah. Bi ahli badri, dengan berkah lantaran para ahli Badar, prajurit Badar yang banyaknya jumlahnya 313. Ibu kehebatan ini prajurit Badar. Saya kira rasa kalau ini perang Badar mulut dan baik dengan imbang 1 dirham gawe kotak 10 enak beres enak di sini mau gitu. Tak tambahin malah situ tidak Sayyidina Ali. Waqala Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Wah, ini yang paling menarik sekali. Oh boy, balik komentar paling hebat. Man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang memuliakan kelahiran Nabi, maka tidak akan keluar dari dunia melainkan dengan beriman. Alhamdulillah, seakan-akan kita dijamin iman. Allahumma amin. Dengan mau ikhlas sedekah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing gak seneng ya sapa pomane ora seneng. Sing seneng yo malah tambah seneng ngene sampai Maulid mesti ramai. Semangat dari generasi sahabat tabi'in. Kalau Syafi'i radhiyallahu anhu, imam kita, man jama'a di Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengumpulkan teman-teman dalam rangka Maulid Nabi, disiapkan makanan dan berbuat amal yang baik, ba'asallahu yaumal qiyamah masyiddiqin wasyuhada wassalihin wa yakunu min jannatin na'im. Kalau mau dikontrol, jangan mangan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan dikumpulkan bersama orang-orang yang siddiq, termasuk Abu Bakar Siddiq dan para syuhada dan para sholihin, dan bertempat di jannatin na'im. Kalau Sari Sakoti, Dawu Sari Sakoti salah satu daripada silsilah mereka Qadiriyah di anunya, kalau lewatnya itu
qasada maudi'an yuqra'u fi maulidin nabi, sapa sing budal menuju tempat di mana tempat itu dibacakan maulid nabi, maka faqad utiya rawdatan bil jannah, maka diberi pertamanan di dalam surga. Jadi ada undangan maulid nabi atau pokoknya itu. Dan ini terlepas dari kondisi-kondisi yang menodai kemuliaan, dimurni hanya katakanlah membaca Quran atau juga di situ mau itu atau membaca tarikh Nabi, kemudian reno-reno yang kurang bisa direspon, artinya murni. Jadi seperti ini janji-janji para ulama, para sahabat sangat-sangat menarik sekali kita untuk senantiasa mempertahankan acara-acara yang sakral, yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak akan tergoyahkan walaupun banyak serangan yang selalu membid'ahkan. Bahkan menurut ulama yang lain, ahsanul bid'ah, sebaik-baik bid'ah adalah ketika kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin manfaat maslahah di dunia wal akhirah.